Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali. Sekarang kita di halaman 27 dari tafsir Ibnu Katsir. Ini penerbitnya adalah Pustaka Imam Asy-Syafi'i. Penerbitnya Pustaka Imam Asy-Syafi'i, tafsir Ibnu Katsir. Halaman 27. Masuk di ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Quran surat Al-Fatihah ayat 2. Al-Qur'an as-sab'ah atau tujuh ahli qiraah membacanya dengan memberi harokat dhammah pada huruf dal pada kalimat Alhamdulillah karena ia merupakan kalimat atau ismiyah yang terdiri dari mubtada atau subjek dan khobar atau predikat. Abu Ja'far bin Jarir mengatakan Alhamdulillah berarti syukur kepada Allah Subhanahu wa taala semata, bukan kepada sesembahan selainnya, bukan juga kepada makhluk yang telah diciptakannya, atas segala nikmat yang telah dianugerahkan kepada hamba-hambanya yang tidak terhingga jumlahnya, dan tidak ada seorang pun selain Dia yang mengetahui jumlahnya. Nikmat tersebut berupa berbagai sarana yang memudahkan seseorang untuk mentaatinya, kekuatan fisik agar dapat menunaikan kewajiban-kewajiban kepadanya, rizki ketika hidup di dunia, dan nikmat dalam kehidupan yang kesemua itu sebenarnya bukanlah kewajiban yang harus Allah Ta'ala penuhi kepada makhluknya. Ditambah lagi nikmat berupa peringatan dan seruan kepada manusia untuk meniti sebab-sebab yang dapat membawa kepada kelanggengan hidup di surga, tempat segala kenikmatan abadi. Hanya Allah segala puji, baik di awal maupun di akhir. Ibnu Jarir rahimahullah mengatakan Alhamdulillah merupakan pujian Allah untuk dirinya sendiri. Di dalamnya terkandung perintah kepada hamba-hambanya supaya mereka memujinya. Seolah-olah dia mengatakan, ucapkanlah Alhamdulillah. Lebih lanjut, Ibnu Jarir menyebutkan, telah dikenal di kalangan para ulama mutaakhirin bahwa alhamdu adalah pujian melalui ucapan kepada yang berhak mendapatkannya, disertai penyebutan segala sifat-sifat baik yang melekat pada dirinya maupun yang diberikan kepada pihak lain. Adapun asyukru tiada lain ditujukan terhadap sifat-sifat baik yang diberikan kepada pihak lain yang disampaikan melalui hati, lisan, dan anggota badan. Sebagaimana diungkapkan oleh seorang penyair, afadatkumun na'ma'u minni salasah yadi walisani waddomirul muhajjabah. Nikmat yang paling berharga yang telah kalian peroleh dariku ada 3 macam, yaitu melalui kedua tanganku, lisanku, dan hatiku yang tak tampak ini. Namun demikian, ulama berbeda pendapat mengenai mana yang lebih umum, alhamdu ataukah asyukru. Mengenai hal ini terdapat 2 pendapat, dan setelah diteliti, antara keduanya terdapat keumuman dan kekhususan. Alhamdu lebih umum daripada asyukru, karena ia ditujukan pada sifat-sifat yang berkenaan pada selain dirinya dan ditujukan kepada pihak lain. Misalnya, Anda mengatakan, aku memujinya, alhamdu, karena sifatnya kesatria dan karena kedermawanannya. Di sisi lain, ia bersifat khusus karena hanya bisa diungkapkan melalui ucapan. Sedangkan asyukru lebih umum daripada alhamdu, karena ia dapat diungkapkan melalui ucapan, perbuatan, dan juga niat. Tetapi di sisi lain ia juga lebih khusus, karena Anda tidak bisa mengatakan, aku berterima kasih kepadanya atas sifatnya yang kesatria. Namun, Anda bisa mengatakan, aku berterima kasih kepadanya atas kedermawanannya dan kebaikannya kepadaku. Demikian yang disimpulkan oleh sebagian ulama mutaakhirin. Wallahu a'lam. Diriwayatkan dari Al-Aswad bin Sarik, ia berkata, ya Rasulullah, ala unshiduka mahamidah hamidtu biha rabbi tabaraka wa ta'ala qala amma inna rabbaka yuhibbul hamda. Ya Rasulullah, maukah engkau aku puji
dengan berbagai pujian seperti yang aku sampaikan kepada Rabbku, Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka beliau bersabda, apapun, sesungguhnya Rabbmu menyukai pujian alhamdulillah. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Nasai. Diriwayatkan oleh Abu Aisyah At-Tirmizi, An-Nasai, dan Ibnu Majah dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, afdolul zikri la ilaha illallah wa afdolul du'a alhamdulillah. Sebaik-baik zikir adalah kalimat la ilaha illallah dan sebaik-baik doa adalah ucapan alhamdulillah. Menurut At-Tirmizi, hadis ini hadis Hasan Gharib dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma an'amallahu ala 'abdin ni'matan faqala alhamdulillahi illa kana allazi u'tiya afdala mimma ukhidha." Allah tidak menganugerahkan suatu nikmat kepada seorang hamba lalu ia mengucapkan alhamdulillah, melainkan pujian yang ia sampaikan itu lebih baik daripada nikmat yang diperolehnya. Huruf alif dan lam pada kata alhamdu menunjukkan bahwa segala jenis dan bentuk pujian itu hanya untuk Allah semata. Ar-Rabbu adalah pemilik, penguasa, dan pengendali. Menurut bahasa, kata Rabb ditujukan kepada Tuan dan kepada yang berbuat untuk perbaikan, dan semuanya sifat tersebut hanya berhak ditujukan bagi Allah Ta'ala. Kata Ar-Rabb tidak ditujukan untuk selain dari Allah. Ia baru bisa digunakan untuk selainnya jika disambung dengan kata lain setelahnya. Misalnya, Rabbud Dar atau pemilik rumah. Sedangkan kata Ar-Rabb dengan alif lam secara di depannya secara mutlak hanya boleh digunakan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang mengatakan bahwa Ar-Rabb itu merupakan nama yang agung atau al-ismu a'zam. Sedangkan al-alamin adalah bentuk jamak dari kata alamun yang berarti segala sesuatu yang ada selain Allah Azza wa Jalla. Kata alamun merupakan bentuk jamak dan kata ini tidak memiliki bentuk tunggal. Al-awalimu berarti berbagai macam makhluk yang ada di langit, bumi, daratan maupun lautan. Dan setiap angkatan pada suatu kurun atau zaman atau generasi disebut juga alam. Bishr bin Imarah meriwayatkan dari Abu Rauq, dari Ad-Dohak, dari Ibnu Abbas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, artinya segala puji bagi Allah, pemilik seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi, serta apa yang ada di antara keduanya, baik yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui. Az-Zajjaj mengatakan, al-alamu berarti semua yang diciptakan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Al-Qurtubi berkata, apa yang dikatakan Az-Zajjaj itulah yang benar, karena kata ini mencakup seluruh alam, dunia dan akhirat. Kata al-alamu berasal dari kata al-alamatu atau bukti dan petunjuk. Menurut Ibnu Katsir, karena ia merupakan kata yang menunjukkan adanya pencipta serta keesaannya. Ibnu Al-Mu'tas pernah mengatakan, Faya ajaban kaifa yu'sal ilahu am kaifa yajahaduhul jahidu wa fi kulli syai'in lahu ayah tadullu ala annahu wahidu. Sungguh mengherankan bagaimana mungkin seseorang bisa mendurhakai Rob atau mengingkarinya, padahal dalam setiap hal segala sesuatu terdapat tanda yang menunjukkan bahwa Dia Allah adalah Esa. Sekarang kita ke
ayat berikutnya karena penjelasan ini pendek kita gabung saja ya. Ar-Rahmanir Rahim. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Fatihah ayat 3. Penjelasan tentang makna Ar-Rahman dan Ar-Rahim telah dikemukakan dalam pembahasan basmalah, sehingga tidak perlu lagi diulang. Al-Qurtubi mengatakan Allah menyifati dirinya dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim setelah Rabbul Alamin sebagai bentuk targhib atau anjuran sesudah menyebutkan tarhib atau peringatan. Konteks seperti ini juga disebutkan dalam firman-Nya yang lain seperti dalam ayat berikut. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim. Katakanlah kepada hamba-hambaku bahwa sesungguhnya akulah yang maha pengampun, lagi maha penyayang, dan bahwa sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih. Quran Surat Al-Hijr ayat 49 sampai 50. Juga firman-Nya, Inna rabbaka sari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim. Sesungguhnya Rabbmu amat cepat siksanya dan sesungguhnya Dia Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-An'am ayat 165. Al-Qurtubi melanjutkan, Ar-Rabb merupakan peringatan, sedangkan Ar-Rahman, Ar-Rahim merupakan anjuran. Dalam Sahih Muslim disebutkan hadis dari Abu Hurairah, dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lau ya'lamul mu'minu ma 'indallahi minal 'uqubati ma tami'a fi jannatihi ahadu walau ya'lamul kafiru ma 'indallahi minar rahmati ma qanata min rahmatihi ahadun." Seandainya seorang mukmin mengetahui siksaan yang ada pada sisi Allah, niscaya tidak seorang pun yang bersemangat untuk meraih jannahnya. Seandainya orang kafir mengetahui rahmat yang ada di sisi Allah, niscaya tidak akan ada seorang pun yang berputus asa untuk mendapatkan rahmatnya. Masya Allah. Baik, itu video kali ini. Nanti kita lanjutkan di video berikutnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.